Dunia lagi berduka. Wabah virus corona melanda dunia dan menginfeksi umat manusia. World Health Organization atau WHO menetapkan corona sebagai pandemik. Indonesia juga menetapkan pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Pemberitaan media sosial, arus utama dan gosip diragam di Minasa, media sosial dihebohkan perbincangan seputar corona. Informasi berbaur antara fakta, hoaks, dan propaganda, dan seolah membangkitkan luka lama yang terpelihara dalam memori kolektif para petarung dunia maya. Oke, saya Nurul Minaja dari Unpad Ilmu Politika akan mengajak Anda berbicara mengenai dunia menghadapi COVID-19 dengan mengambil contoh kasus yang ada di Indonesia. Sebelum itu, berikan support kepada saya dengan like, comment, subscribe, and sharing channel video ini agar tugas saya dapat terlaksana dengan baik. Oke, umat manusia saat ini sedang menghadapi sebuah krisis global. Barangkali krisis terbesar yang terjadi pada generasi kita. Keputusan yang dibuat oleh masyarakat dan pemerintah beberapa minggu berikutnya akan membentuk dunia beberapa tahun berikutnya. Mereka tidak hanya akan membentuk sebuah sistem kesehatan, tetapi juga ekonomi, politik, dan kebudayaan kita. Kita harus bergerak cepat dan penuh dengan keyakinan. Kita juga harus memperhitungkan bagaimana jangka waktu atau jangka panjang dari tindakan yang kita ambil. Manakala kita mencoba memiliki sebuah alternatif, jika kita seharusnya tidak hanya mempertanyakan bagaimana mengatasi ancaman yang terjadi saat ini, tetapi juga bagaimana dunia yang ingin kita tinggali selepas badai berlalu. Ya, badai memang berlalu, pasti akan berlalu. Umat manusia akan bertahan. Banyak dari kita akan tetap hidup, akan tetapi kita tinggal di sebuah dunia yang berbeda. Banyak tindakan darurat jangka pendek akan dijadikan pengaturan hidup. Nah, itu adalah watak alamnya dari kedaruratan. Mereka mempercepat sebuah proses sejarah. Keputusan yang pada waktu normal memerlukan pertimbangan bertahun-tahun ini dapat dirampungkan hanya dalam rentang hitungan jam saja. Teknologi yang belum layak uji dan bahkan berbahaya paksa dipergunakan karena memiliki itu yang menyimpang risiko yang lebih besar. Seluruh negara dijadikan market percobaan dalam eksperimen sosial yang skalanya sungguh sangat luas. Nah, apa yang terjadi ketika orang-orang bekerja dari rumah dan berkomunikasi hanya dari jarak jauh? Apa yang terjadi ketika sekolah dan universitas beroperasi lewat daring? Pada waktu normal, jajaran pemerintah, pengusaha, dan pendidik tidak akan pernah setuju dalam menjalankan eksperimen ini. Nah, tapi jelas ini bukanlah waktu normal. Ini adalah masa di mana adanya wabah atau pandemi COVID-19. Dalam masa krisis seperti sekarang ini, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama adalah antara pengawasan totaliter dan pemberdayaan sipil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana isolasi nasionalis dan solidaritas global. Nah, untuk berbicara lebih spesifikasi mengenai virus COVID-19 ini, tentu hal ini tidak terdengar asing lagi. Wabah yang dimulai dari Wuhan, tepatnya setelah Tahun Baru Cina ini, dimulai setelah Tahun Baru Cina yang bertepatan pada tanggal 25 Januari 2020. Virus ini menggerogoti setiap jengkal lapisan masyarakat. Tak kenal antara strata sosial, virus ini menjangkiti siapa saja, masyarakat biasa, tokoh politik, tenaga kesehatan, pengusaha, kaum elit, bahkan olahragawan tidak luput dari virus ini. Virus yang dengan cepat berkembang ini menyebar dari keluarga, teman dekat, tetangga, antar daerah, bahkan antar negara. Virus COVID-19 ini menjadi masalah global dengan isu-isu yang merambat bukan hanya dari segi kesehatan tapi mencakup segala segi, sehingga COVID-19 ini masuk ke dalam isu internasional.
Dalam hal ini, pemerintah mesti adu cepat dengan virus COVID-19 ini, memahami pentingnya kebijakan yang akan diambil untuk membasmi penyebaran virus COVID-19. Penyebaran dan dampak COVID-19 ini tidak dapat dianggap enteng. Memerangi virus corona, COVID-19 harus dilakukan secara bersama-sama di bawah satu komando dan dengan cara yang disiplin dan memang tekad yang kuat. Nah, oke, sini bincang-bincang ini kita spesifikasikan atau khususkan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di negara Indonesia ini, untuk Indonesia sendiri penyebaran virus COVID-19 sampai pada tanggal 4 Juni 2020 sudah terdeteksi sebanyak 28.818 positif dengan kasus aktif 18.205 dan 1.721 orang meninggal serta 8.892 dinyatakan sembuh. Dan hasil ini bahkan akan terus meningkat menilik dari cara penanganan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah belumlah efisien. Nah, di sini ada beberapa langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19. Di antaranya adalah bekerja dari rumah atau work from home dan menjaga jarak sosial atau sering kita sebut sebagai social distancing dalam rangka menekan penularan COVID-19 ini. Nah, selain itu, pemberian surat edaran mengenai penutupan sekolah mulai dari sekolah dasar bahkan hingga ke universitas. Pemberian surat edaran ini dalam rangka memutus rantai virus COVID-19 dengan mulai memberlakukan belajar online. Nah, pandemi COVID-19 ini memang sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya rakyat jelata, petinggi pemerintah pun tak lepas dari jeratan virus yang berasal dari Wuhan ini. Maka dari itu, pemberlakuan PSBB juga diberlakukan. Nah, meski harus berdampak pada beberapa kegiatan yang mau tidak mau harus dipending atau bahkan dibatalkan. Bukan hanya dari sekolah, bahkan perkantoran juga ikut serta dilumpuhkan atau dinonaktifkan. Kegiatan tatap muka dalam pelaksanaannya. Jadi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tak luput dari bagaimana realita yang ada di masyarakat dan bagaimana reaksi serta tanggapan yang diberikan. Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ini menyuruhkan untuk terus melakukan pembatasan sosial, menghindari keramaian, menjaga jarak antar orang. Hingga saat ini, menjaga jarak antar orang adalah cara terbaik memutus rantai penularan COVID-19 ini. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia tidak menetapkan karantina total atau melarang pergerakan warga karena konsekuensi panjang secara sosial, ekonomi, politik apabila larangan pergerakan total ini diberlakukan seperti itu. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga bahwa pemerintah berusaha mencegah penularan dengan mempercepat proses penapisan orang-orang yang diduga terpapar COVID-19. Nah, alat uji juga turut dihadirkan untuk membantu penanganan virus ini. Jadi obat Favipiravir dan kloroquine untuk pasien COVID-19 sudah dipesan dan akan didatangkan meski hanya kedua obat tersebut masih dalam pengawasan atau dalam uji klinis sejumlah negara. Teman-teman juga mesti tahu bahwa saat ini Indonesia memiliki jumlah angka kematian tertinggi di dunia. Ketika dihitung perbandingan antara jumlah orang yang meninggal dan terinfeksi, jumlah orang yang terinfeksi pun terus naik secara cepat. Konsekuensi dari ketidakpedulian kita terhadap COVID-19 ini atau bahaya COVID-19 ini sangat berdampak luas dan dalam pada seluruh aspek kehidupan secara sosial dan ekonomi, dan akan mempengaruhi bagaimana sistem kebijakan pemerintah ke depannya turut berimbas. Jadi, apabila kasus baru terus bertambah secara eksponensial, pemerintah akan terpaksa melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat. Jadi, dampaknya akan sangat berat terutama untuk masyarakat yang mengandalkan upah harian, pekerja
pekerja sektor informal, UMKM, ataupun masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh di kota-kota besar. Apabila kasus coronavirus ini terus meningkat pesat, kita dapat mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Mungkin fasilitas kesehatan tidak dapat menangani COVID-19 ini dengan baik. Ya, mungkin saja. Jadi, jika sudah seperti ini, maka instrumen apa atau kebijakan apa yang cocok untuk melumpuhkan masalah pandemik ini? Nah, di sini saya tertarik dengan sebuah artikel yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, yaitu mengenai dunia setelah COVID-19, bagaimana ke depannya. Di situ dia menjelaskan bahwa hal yang perlu kita lakukan adalah kita membutuhkan yang namanya rencana global. Pilihan penting kedua yang kita hadapi antara isolasi nasionalis dan solidaritas global, epidemi itu sendiri dan sekaligus krisis ekonomi yang menyatakan adalah masalah global. Keduanya bisa diselesaikan dengan cara kerjasama global. Nah, pertama dan terutama demi mengatasi virus COVID-19 ini, kita harus berbagi informasi secara global. Itu adalah kelebihan besar umat manusia dibanding virus. Virus corona di China dan Amerika Serikat tidak bisa bertukar siasat bagaimana untuk menginfeksi manusia. Tapi China dapat memberikan Amerika Serikat pelajaran berharga tentang virus corona dan bagaimana cara mengatasinya. Apa yang ditemukan oleh dokter Italia di Milan di pagi hari dapat menyelamatkan nyawa di Teheran sore harinya. Ketika pemerintah Inggris menghadapi keraguan tentang beberapa kebijakan atau instrumen, ia bisa meminta saran dari Korea yang telah menghadapi dilema serupa sebulan lalu. Tetapi agar semua ini bisa terjadi, kita memerlukan semangat dan kerjasama global dan rasa saling percaya. Negara harus berkenang untuk bertukar informasi dan berendah hati, meminta saran, dan harus bisa mempercayai data dan wawasan yang diperoleh. Kita juga perlu usaha global untuk memproduksi dan mendistribusikan perlengkapan kesehatan, terutama perkakas, pengujian, dan mesin pernapasan. Ketimbang setiap negara bersikeras untuk menerapkannya di skala lokal dan menimbun peralatan yang dapat dimiliki, usaha global yang terkoordinasi mampu mempercepat produksi dan memastikan perang kemanusiaan melawan virus corona ini mungkin mengharuskan kita untuk memanusiakan manusia, jalur produksi yang krusial. Jadi negara kaya yang kasus virus coronanya lebih sedikit harus bersedia mengirim peralatan berguna kepada negara tertinggal yang memiliki lebih banyak kasus, mempercayai bahwa apabila hal yang sama menimpa mereka, negara lain akan datang memberikan bantuan seperti itu. Oke. Kita mungkin memikirkan tentang usaha global serupa terkait dengan tenaga medis. Negara yang kurang terinfeksi bisa mengirimkan tenaga medis kepada negara yang paling membutuhkan di dunia, baik untuk menolong mereka di saat-saat paling membutuhkan, ataupun mendapat pengalaman berharga apabila fokus epidemi beralih. Jadi, bantuan bisa datang dari arah sebaliknya. Kerjasama global diperlukan di garda ekonomi, mengingat watak global ini dari ekonomi dan rantai pasokan. Apabila setiap pemerintah berlaku semaunya saja tanpa mempertimbangkan imbasnya terhadap yang lain, hasilnya akan memiliki kekacauan dan krisis yang semakin dalam. Jadi kita memerlukan rencana gerak skala global dan kita membutuhkan instrumen-instrumen secara cepat seperti itu. Kebutuhan lainnya adalah meraih kesepakatan global tentang lalu lintas perjalanan. Menunda keberangkatan internasional untuk sebulan akan berdampak pada kesulitan yang besar. Jadi menghambat peran melawan virus corona, negara perlu bekerja sama dan memperbolehkan beberapa perjalanan penting untuk berlanjut melintasi batas
Jadi ilmuwan, dokter, jurnalis, politisi, dan orang-orang penting ini bisa dicapai dengan mencapai kesepakatan global tentang penyaringan awal orang yang hendak berpergian dari negara asal mereka tentunya. Nah, apabila kamu mengetahui hanya mereka yang lolos penyaringan diizinkan untuk pergi, kamu akan lebih bersedia tentunya menerima mereka yang datang di negaramu. Jadi, hal yang perlu kita petik di sini mengenai COVID-19 ini adalah bagaimana cara kita sebagai makhluk sosial tentunya harus membutuhkan makhluk lainnya. Jadi, hal yang perlu atau instrumen yang perlu diambil di sini adalah rencana global dengan cara bekerja sama dan rasa percaya antara negara satu dengan negara yang lainnya, bahwasanya dengan kita bersama-sama bahwa COVID-19 ini bisa diberantas secara maksimal sampai ke akar-akarnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bincang-bincang COVID-19 ini. Kemudian bagaimana kebijakannya, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, Oke, teman-teman, jaga kesehatan, work from home, hindari keramaian, lakukan social distancing, patuhi instrumen-instrumen yang diberikan oleh pemerintah, karena itu juga untuk demi kebaikan sendiri. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.